pemirsa channel YouTube Rumah 95. Kali ini kita ketemu lagi ya. Di sesi kali ini kita bersama narasumber kita yang keren nih. Keren. Bapak Sony Andrianto, SPC MSI PSD. Ya. Apa kabar Pak Sony? Alhamdulillah. Apa kabar dah? Alhamdulillah baik juga. Lama ya ketemu? Enggak juga ya. Terakhir kapan ya? Pas reunian ya kayaknya ya. Pada temu reuni Akbar. Dan apa tuh kita kemarin ketemu tuh Pak? Apa? Juli kali ya. Tahun berapa tapi? Kemarin bulan ini tahun ini ya. Yang ke-30 tahun. Iya, oh iya betul. Ya. Udah tua kita ya Pak ya. Angkatan pertama ya. Iya, kenapa pada podcast kali ini kita mau ngobrolnya sama Pak Sony gitu ya. Jadi kemarin tuh ya banyak nih di sekitar saya nih yang anak-anak nih yang mau kuliah gitu ya, nanya nih, kenapa sih mereka tahu nih latar belakangku psikologi gitu. Kenapa sih Bunda apa Tante kok kuliahnya milih di psikologi gitu ya. Terus nah itu jadi sesuatu yang membuat aku iya ya kenapa ya gitu. Dulu mau flashback gitu ya, kita flashback ya itu mau ngapain sih gitu. Jadi kenapa sih waktu itu kita jadi memilih aku masuk fakultas psikologi, kenapa kita harus kuliah di fakultas psikologi gitu. Iya. Mungkin buat yang lagi kuliah atau dulu pernah kuliah di psikologi udah punya alasan masing-masing gitu ya. Kalau dilihat dari sekarang sempat ini sih survei kecil-kecilan gitu ke mahasiswa. Kenapa sih kalian milih psikologi? Banyak alasannya. Mulai dari alasan wah orang psikologi itu sakti gitu kan. Bisa begitu ketemu orang gitu ya. Langsung bisa baca pikiran gitu kan. Nah, ternyata waktu tidak sepenuhnya seperti itu begitu kan. Tapi bentar, jadi ingat sih kalau anak-anak nih misalnya ada temennya mau main terus kena mamaku psikolog ya. Gitu ya. Dan dia gini, waduh, dan dia tahu dong. Malah takut ya. Benar. Itu sampai sekarang kayak gitu ya kayaknya. Masih itu. Iya, dan itu mungkin itu jadi salah satu alasan ya kenapa yang baru mendengar itu terus jadi penasaran. Bener nggak sih kayak gitu? Aku jadi pengen nih kayak gitu kan. Makanya kemudian memutuskan untuk masuk belajar tentang psikologi gitu ya. Itu yang banyak. Kemudian ada juga sih yang masuk psikologi itu ya karena lihat sosok di sebelumnya begitu ya. Atau ada yang dari awal itu pengen masuk psikologi itu karena kok kayaknya asik, tapi belum tahu asiknya tuh apa di psikologi. Baru setelah belajar teorinya tentang psikologi, ada teorinya, ada definisinya, baru ngeh gitu kan. Kemudian ada juga yang unik gitu kan, masuk psikologi karena disaranin oleh orang tuanya. Oh, orang tuanya kenapa nyaranin ya? Nah, gitu dia. Ada juga yang malah ini, karena pengen berobat jalan, gitu kan? Oh, betul. Masih ya dari dulu sampai sekarang alasan itu tetap ada ya. Tetap ada ya. pengen berobat jalan gitu kan karenanya. Tapi berobat jalannya kenapa? Berarti kan setidaknya kalau dia bisa mengatakan itu dia tahu ada sesuatu yang perlu di repair atau diperbaiki atau ada sesuatu yang nggak pas gitu ya dengan dirinya sehingga dia memutuskan saya pengen belajar psikologi, dengan belajar psikologi saya dapat ilmunya tapi juga bisa memperbaiki diri sendiri. Kurang lebih gitu sih. Itu ilmu tentang manusia. Nah, iya, tahunya tentang jiwa, ada jiwa seolah-olah jadi sakti gitu ya. Begitu ngelihat bisa langsung nebak, padahal kan nggak gitu juga kan psikologi. Yang diamati kan perilakunya gitu ya. Emosi kita. Nah, belajar tentang emosi gitu ya. Betul. Iya. Kemudian tadi tuh ya yang berobat jalan tuh. Dari dulu sampai sekarang ada juga yang punya alasan seperti itu. Ada sih gitu. Tapi kalau aku alasannya nggak berobat jalan sih waktu itu. Berobat duduk. Karena kita lagi duduk, jadi berobat duduk. Ya, jadi itu bisa jadi manfaat pribadi juga ya. Iya, betul. Gitu. Jadi sebenarnya juga nggak sebatas itu. Ya harapannya ketika ya jujur sih waktu aku kuliah di psikologi, kemudian belajar tentang ilmunya gitu memang menerapkan ke diri sendiri dulu gitu. Iya. Jadi aku juga sering cerita tuh ke ke mahasiswa gitu ya. Enaknya belajar psikologi itu kita nggak perlu perangkat apa begitu ya. Katakanlah misalnya kalau belajar fotografi harus punya kamera misalnya, harus tahu lighting seperti apa. Tapi kalau belajar psikologi kita cukup dosen yang jelasin apa,
eh, kita jadi kepikir, oh ada nggak ya refleksi yang ada dalam diri kita, gitu. Jadi alatnya diri kita Mm-mm. sendiri udah bisa ya. Mm-mm. Itu awalnya sih. Mm-mm. Tapi tetap setelah itu kan kita banyak hal yang dipelajarin lagi gitu ya. Bagaimana untuk menggali potensi gitu. Mm-mm. Kan tadi kita bahas tuh manfaat buat diri sendiri ya, yang Mm-mm. pasti ya Pak Sony ya. Kalau aku sih yang aku belajar banget gitu ya, setelah belajar psikologi dari waktu itu terus menerapkan ke diriku itu bagaimana menumbuhkan percaya diri gitu ya. Iya. Terutama hal simpel aja, disuruh dulu kalau disuruh ngomong di depan aja itu udah gemeteran gitu ya. Nah itu dari ilmu psikologi itu terus kita bisa memotivasi diri sendiri, bisa belajar untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan kita, itu ya manfaatnya. Jadi semacam mematahkan mitos psikologi untuk Anda gitu kan kita ya. Kita Jadi juga benernya butuh. harus ke diri sendiri dulu baru kita bisa bantu orang lain. Betul. Ya. Nah, yang pasti kan psikologi ini luas banget ya, manfaatnya juga banyak banget. Nah, relevansinya bisa apa aja sih di kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke. Yang masih kita pegang dari sekarang itu kayaknya ini kan, di mana ada manusia di situ ya psikologi bisa berperan gitu kan. Yes. Ya, baik mau di kehidupan individu tadi oke, gitu kan. Kemudian di kehidupan masyarakat, gimana kita bisa membantu komunitas misalnya, bagaimana kok sedikit berteori gitu ya. Ada mempersuasi orang lain, gitu kan. Apa mau buat iklan layanan masyarakat atau bagaimana mempengaruhi orang lain, itu bisa. Di pemerintahan juga bisa jadi konsultan gitu kan. Jadi akademisi juga banyak ya peluang ke arah sana ya, baik itu akademisi yang apa namanya, entah itu jadi dosen atau kalau di sekolah-sekolah itu jadi guru misalnya. Jadi kalau di sekolah itu ya karir apa? Gitu ya. Membantu konseling karir gitu kan ya. Ya bukan hanya untuk anak SMA, di perguruan tinggi juga dari kecil, kemudian dari apa mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi kan, di perguruan tinggi juga ada bimbingan karir juga ya, karir dan konseling seperti itu. Karena problem-problem remaja itu juga sudah di semua lapisan ya, nggak hanya dari remaja aja, tapi di anak-anak SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi, gitu. Kita bisa membantu memetakan potensi, betul. bakat, seperti itu juga ya. Jadi secara garis besarnya kan psikologi itu bisa berperan di bidang akademik, juga bisa di bidang praktis gitu ya, praktisi seperti itu. Sejalan dengan ini apa undang-undangnya psikologi, undang-undang pendidikan dan layanan psikologi. Nah ini kan perkembangannya itu ya sekarang ya, psikologi sekarang sudah punya undang-undang sendiri. Jadi sudah ditegesin tuh bidang kerjanya psikologi itu bisa di akademisi atau bisa di praktisi. Ya. Bahkan nggak harus di bidang pekerjaan ya. Kalau aku rasa ini di keluarga juga sangat-sangat penting gitu kita mengetahui ilmu psikologi ini ya. Iya, baik itu secara formal maupun secara praktis ya. Penting itu kalau misalnya apa namanya. Nah, itu dia makanya jadi ada benarnya juga ya kalau dikatakan apa namanya, untuk memperbaiki diri sendiri, untuk berobat jalan, ya jangan sambil jalan juga sih. Sambil duduk gitu ya, yang tenang. Kan kok sambil jalan ntar nggak fokus. Iya. Jadi itu ya akhirnya kita pasti mereka pada nanya akhirnya prospek karirnya bisa di apa aja nih. Gitu. Iya. Ya itu sih. Bisa kita yang apa? Bisa psikologi yang menjadi core-nya, atau kita bisa menjadi support sistemnya gitu kan. Misalnya kalau bekerja di dunia entertainment gitu kan. Beberapa waktu yang lalu aku juga sempat bukan diskusi sebenarnya. Ada vendor gitu kan cerita. Dia ngatain, kayak apa namanya? Dia cerita, psikologi itu penting juga Pak untuk mempengaruhi orang lain. Saya kayaknya kalau punya desain seperti ini itu kalau dalam perspektif psikologi itu seperti apa? Betul. Ada psikologi, misalnya ada psikologi lingkungan. Di situ kan dipelajari bagaimana desain rumah yang nyaman, terus kemudian bagaimana warna itu juga mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Terus bagaimana musik itu mempengaruhi minat membeli misalnya. Jadi kalau di mall-mall itu kan harusnya misalnya gini, kalau di mall-mall tuh jangan diputar musik yang cepat karena orang jadinya buru-buru. Tapi buat musik yang mengalun, jadi menikmati
Ya. perjalanannya, toko-tokonya gitu. Setiap misalnya kan kalau kita datang ke spa gitu juga musiknya beda ya kan, disetelin, Spa tuh relax. musik spa gitu. Oh itu spa ya? Belum pernah spa ya Pak. Belum. Sekali nanti dicobain deh. Musiknya beda lagi. Oh gitu ya? Oke. Ya biar kita relax gitu kan. Iya. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya luas banget ya sebenarnya. Psikologi ini tuh memang luas ya, itu tadi kembali gimana ada manusia, ya ilmu psikologi itu dibutuhkan gitu. Dan manusia ini ada sampai akhir zaman ya Pak. Iya. Itu sih yang kita lihat. Kan udah lama nih kita lulus ya, pasti ada perkembangan nih ya di psikologi. Udah berapa nah tahun? Sekarang perkembangan 5 tahunan ya kita ya. Baru kita aja 30 tahun gitu, lagi dari yang sebelumnya gitu ya. Di Indonesia ini. Nah sekarang perkembangan pendidikan psikologi di Indonesia bagaimana Pak Sony? Ada lompatan yang luar biasa gitu ya kalau lihat dari dunia pendidikan ya. Sekarang psikologi itu sudah punya undang-undang sendiri. Zaman kita belum ya? Belum. Ini baru tahun 2022. Oh, baru dan, ya. Dan nggak semua program studi itu ada undang-undangnya sendiri. Nah, itu undang-undangnya memang undang-undang pendidikan dan layanan psikologi. Populernya undang-undang PLP gitu kan. Jadi di situ dijelaskan yang poin utamanya adalah bahwa psikologi itu ada jalur akademik, ada jalur praktisi gitu kan. Yang akademik itu tadi dari S1 sarjana, kemudian magister ke doktor. Kemudian yang praktisi itu ada psikolog, kemudian ada spesialis dan ada subspesialis. Seperti itu. Dan itu kalau dari sisi dari sisi regulasi ya. Kalau dari sisi jumlah program studi yang program studi psikologi gitu ya yang ada di Indonesia. Mana aku sempat ngecek di Badan Akreditasi Nasional itu udah 250-an lebih deh program studi yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita bayangkan. Semua universitas punya. Nah, karena tampaknya psikologi itu jadi daya tarik tersendiri ya bagi siswa-siswa SMA, juga jadi daya tarik tersendiri juga bagi perguruan-perguruan tinggi. Karena ya alhamdulillahnya peminatnya itu masih banyak gitu kan. Karena tidak lekang oleh zaman atau gitu ya. Kemarin juga saya mendapat info di universitas kita aja. Prodi psikologi itu jadi pendaftar favorit pertama gitu ya. Yang daftar tuh banyak banget. Alhamdulillah, gitu ya. Antara prodi yang lain ya. Iya, betul. Kan bahwa memang minat anak-anak remaja yang mau masuk psikologi itu banyak gitu. Iya. Alhamdulillahnya sampai sekarang juga seperti itu bahwa prodi psikologinya itu atau yang ingin mendalami tentang psikologi itu masih banyak. Seperti itu. Itu nanti juga berimpact kalau sekarang itu berarti lulusannya juga akan semakin banyak. Betul. Bayangkan katakanlah ada 250 program studi psikologi. Ya. Kalau ada 200 mahasiswa dan 200 lulusan misalnya dalam 1 tahun aja berapa? 250 kali 200, 5.000. Berapa? 50.000 atau 5.000? Nah, itu kan matematikanya agak kacau. Padahal banyak sekali. Nah, itu dia. Itu 1 tahun, 1 periode wisuda. 500.000 ya. Nah, apalagi 5.000 lulusan setiap tahun. Nah, itu psikologi aja. Padahal kan untungnya begitu kan. Pangsa pasarnya psikologi itu kan tidak hanya seperti tadi ya. Ada bisa yang lanjut ke pendidikan atau masuk ke dunia kerja. Tapi setidaknya, kalaupun tidak masuk ke dunia kerja, apa yang sudah didapatkan di di perguruan tinggi, di bangku kuliah, itu bisa diterapkan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, ketika membangun keluarga, bagaimana membuat membuat kesehatan mental untuk keluarganya sendiri itu juga sudah hal yang luar biasa kan. Di antara kita kan juga banyak ya yang memutuskan untuk tidak berkarir. Artinya bukan tidak berkarir sih, maksudnya tidak di bidang psikologi secara langsung gitu. Betul. Tidak di bidang psikologi, tapi memang lebih aplikatif gitu kan. Aplikatif ya, tapi
ya sebenarnya itu bukan tidak dipakai gitu ya, Betul. tidak, tapi tetap terpakai, cuman memang tidak langsung berhubungan dengan psikologi langsung. Misalnya kalau di perusahaan tuh HRD gitu ya, Ya, ya. karena sebenarnya nggak cuman di HRD aja, bahwa di marketing itu juga sangat kepake. Betul. Ya kan? Bahkan jadi ibu rumah tangga pun udah langsung diterapkan, langsung aplikatif. Malah waktu kerjanya itu 24 jam ya kalau ibu rumah tangga. Ya, harus bisa mengelola stres tuh ya. Nah, oke. Ya, ini kan udah ngobrol seluruh nih kita tentang kenapa memilih jurusan psikologi nih ya dulu. Terus jujur nih pemirsa, semua tim kita ini latar belakangnya dari psikologi. Coba kita tanya ya sama tim kita ini, kenapa dulu memilih jurusan psikologi. Pak Sutradara nih, mana nih suaranya? Halo. Nah, itu ya, itu Pak Sutradara kita ya. Jujur dong, kenapa dulu masuk fakultas psikologi? Apa ya? Nggak kuat kuliah di tarbiyah kali ya. Dulu awalnya kuliah tarbiyah sudah. Ayo, Iya. penasaran. Berapa lama? Setahun aja. Oh, Tahun. sama. Nah, kan pemirsa. Terus kenapa memilih psikologi? Nggak kuliah di fakultas lain ketika nggak kuat di tarbiyah itu? Pengen ngerti tentang apa psikoterapi sih waktu itu. Jadi pengen mendalami bagaimana cara menerapi orang, memberikan konseling ke orang lain. Karena saya sering ngobrol sama orang, seneng gitu. Udah keren tuh teman-teman Pak Sutradara, udah paham tentang psikoterapi gitu ya. Kalau aku belum dulu. Terima kasih Pak Sutradara. Ya, ternyata nggak kuat kuliah di tarbiyah ya. Pelarian ya? Pelarian ya. Ada alasan pelarian juga ya. Tapi ya pas lah ya. Nah, belah. Oke, kita tanya tim kita lagi nih, Pak Leding. Mana Pak Leding? Siap. Lampu. Sudah lampu. Jujur nih, kenapa dulu masuk psikologi nih? Kenapa? Bener nggak sih itu udah pilihan atau kenapa gitu? Tiba-tiba udah kuliah di psikologi gitu? Kenapa ya? Ya cari jodoh sih. Jujur. Kayaknya ada yang mukanya merah ini. Iya jujur aja dong. Kan dulu belum tahu mau ada jodoh atau enggak gitu. Jadi gini, waktu itu dua pilihan, ada komunikasi sama psikologi. Saya milih psikologi karena dekat rumah. Katanya karena dekat rumah teman-teman. Kan nggak salah juga ya. Cuma di ongkos. Nggak ngekos lagi. Oke, terus akhirnya kan udah lulus nih. Kepake nggak di pekerjaan tuh? Kalau di bidang usaha saya sih nggak terlalu terpakai ya. Cuman kalau di kehidupan sehari-hari ya ada kepakainya juga. Oh, apa tuh? Ya, apa ya? Apa dong? Rahasia keluarga kayaknya. Ya, memahami dirimu. Nah, Tuh kan, benar. Nah, tuh kan benar. Jadi seperti tadi di awal ya, jadi nggak bakal ilmu psikologi itu nggak kepake gitu ya. Ya sesimpel-simpelnya gitu, itu kepake buat diri kita sendiri. Dan ketika kita nggak kerja langsung di bidang psikologi, bisa kepake buat keluarga kita gitu ya. Betul. Dan memang beda sih saya rasain ketika pasangan saya itu dari latar belakang psikologi ya teman-teman, itu kita mudah untuk bertemu di tengah-tengah gitu ya Pak. Terus saya rasain sih komunikasinya lebih mudah gitu. Kemudian kita bisa berkomunikasi bagaimana mencapai tujuan, tidak ada masalah, kita bisa kompromi gitu. Dan itu saya belum tentu saya lihat di pasangan lain yang nggak dari psikologi gitu teman-teman. Jadi lebih mudah kita berkomunikasi sih yang pasti gitu. Terus kita tetepin tujuan bareng, mau dibawa kemana nih gitu. Itu yang aku rasain ya. Terus kalaupun nggak kuliah psikologi tapi bisa dapet jodoh psikologi gitu ya. alumni psikologi gitu ya. Oke. Iya, menarik bisa gitu. Juga ya gitu. Oke, seru ya kita. Oke Pak Sony, sebelum kita tutup boleh dong sebagai penutup inspiratif dari diskusi kita, kemudian tadi menarik yang disampaikan teman-teman yang ada di sini ya, bahwa jangan hanya ngikut-ngikut tren, kemudian ikut-ikutan gitu kan, tapi ternyata kita bisa menangkap passion kita. Kalau misalnya kita adalah orang yang
senang mendengarkan orang lain, bisa berempati pada orang lain, dan pengen tahu lebih jauh tentang gimana sih perilaku itu, gimana sih mengembangkan diri itu. Tampaknya psikologi bisa jadi pilihan gitu ya. Bisa jadi pilihan untuk melanjutkan studi, untuk mendalami ilmu psikologi, atau kalau yang sudah belajar psikologi mungkin lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, bisa ikut pendidikan lebih jauh, lebih lanjut, ya. Ada Ada itu ngambil di bidang akademisi betul atau praktisi, dipraktisi gitu seperti ya. itu, ya. Oke teman-teman, seru juga ya kita ngobrol kali ini di seputaran mengapa kuliah di psikologi gitu ya. Semoga setelah ini kita jadi lebih paham, kalian lebih paham, dan mungkin lebih mantap lagi mengapa memilih jurusan ini ya. Nggak lagi karena dekat rumah, nggak lagi karena cari jodoh gitu ya, tapi memang itu sesuai minat kalian, sesuai potensi kalian gitu ya. Terima kasih sudah mampir di Rumah 95. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa ya, kenalin diri, pahami orang lain, dan tumbuh bersama. Oke, jangan lupa like dan subscribe juga di channel Rumah 95.